Terima kasih Pak Effendi, tapi ada satu pertanyaan, apakah hipnotis itu berkaitan dengan roh jahat juga, Pak? Nah, ini tentang hipnotis ya. Hipnotis yang bagaimana? Karena kalau orang mungkin ke psikiater atau apa sometimes itu kan harus ini kayak seperti yang kadang ya di film-film gitu loh Pak. Hipnoterapi begitu ya. Ya, itu apa juga ada pengaruhnya dengan roh jahat gitu Pak? Makasih. Ini sejauh saya yang pernah pelajari ya. Jadi saya pernah pelajari, artinya ya hipnotis ini punya latar belakang kan dihubungkan dengan kejahatan pada masa lampau ya. Nah, kemudian pada masa sekarang ini muncul dalam bentuk lain, yaitu dalam entertain, ya misalnya di siaran-siaran TV atau mungkin kalau dulu pernah hadir di acara-acara perkawinan kan ada hipnotis begitu kan ya. Lalu kemudian juga muncul juga fenomena lain hipnoterapi. Ya, dalam hal ini saya akui kalau hipnoterapi saya tidak terlalu mengerti, jadi saya juga tidak terlalu bisa menilai. Tetapi hanya satu latar belakang karena apa yang pernah saya terima dari pengajaran, maka sebaiknya hal-hal itu dihindarkan ya. Jelas kalau misalnya untuk entertain kan itu mempermalukan orang, lalu kemudian itu jelas melawan cinta kasih kan. Jelas melawan cinta kasih, orang dipermalukan, orang kemudian bisa melakukan apa saja di luar kesadarannya. Ya bahkan pada zaman dulu bentuk hipnotis kan macam-macam. Jadi termasuk seperti gendam kan itu kejahatan ya. Itu intinya kan juga menghipnotis orang kan supaya orang melakukan seperti apa yang dimau orang yang melakukan itu. Ya, jadi itu jelas berhubungan dengan kejahatan yang harus ditolak, disangkal. Jadi kalau kemudian untuk hipnoterapi dan sebagainya memang perlu studi lebih lanjut dari lebih-lebih artinya mereka yang dipakai untuk pelayanan-pelayanan di bidang doa pembebasan ini. Ya, tapi memang sejauh ini ya kalau yang saya terima ya memang yang juga karena beliau ini yang mengajar ya ini juga mengajarkan artinya menghindari juga yang dipraktekkan praktekkan apa psikol dalam psikiater dan sebagainya ya kalau artinya itu ya kalau beliau tegas ya jadi pengajar saya ini saya pernah pengajaran dari seorang imam ya jelas hal-hal itu sebaiknya ditolak gitu karena latar belakangnya bahwa hal-hal itu pernah dipakai si jahat dan si jahat bisa menggunakan sarana apapun ya walaupun dulu kelihatannya jahat lalu sekarang dijadikan baik kan seperti katakan Santo Paulus iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang ya tapi kemudian kalau dari para istilahnya leader-leader pembangunan karismatik ada studi khusus tentang ini ya ya silakan saja oke saja. Ya. Malam Pak Effendi, malam teman-teman. Malam. Ya Pak, dari pengajaran tadi saya mau bertanya tentang yang tadi tentang berlebihan tadi Pak, melihat setan di mana-mana yang berlebihan. Bagaimana Pak dengan yang mempunyai indera keenam? Mereka kan juga benar-benar bisa melihat. Ini terjadi juga dengan cucu keponakan saya, di mana dia bisa melihat, oh itu di sana ada itu, oh di situ itu orangnya begini begini. Bagaimana ya Pak kalau yang begitu? Apakah itu dianggap suatu berlebihan? Terima kasih. Saya pernah mendengar kasus seperti ini berkaitan dengan indera keenam ya. Ya. Jadi rupanya dalam kasus-kasus karena ini yang kemudian dalam satu seminar yang diberikan oleh Romo Eksorsis, lalu kemudian ternyata ada yang manifest, lalu oleh salah satu tim, ya kemudian itu tim ini saya kenal, lalu yang tim yang membantu, tim ini saya kenal, lalu kemudian ya Romo ini katakan ya ini dalam kasus indigo, ya jadi yang mereka mempunyai bawaan dari lahir kemampuan paranormal. Jadi memang dalam hal ini ya memang rupanya dalam eksorsisme hal-hal ini juga perlu dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Ya. Tapi kemudian saya jumpai kasus lagi yaitu berkaitan dengan sepupu saya sendiri. Sepupu saya sendiri karena memang ayahnya ini
ya macam-macam ya, kebatinan, lalu macam-macam, lalu rupanya kemudian menurun secara misteri ya, jadi faktor keluarga ya, jadi menurun pada dia, jadi bisa melihat arwah-arwah begitu ya, melihat roh-roh begitu. Tetapi sampai satu ketika akhirnya dia artinya mengalami hidup baru dengan menerima pencurahan roh, dan setelah pencurahan roh, jadi kemampuan untuk melihat roh-roh itu hilang. Ya, jadi dia sungguh-sungguh dibawa dalam pertobatan, menolak dan menyangkal itu semua dan menerima pencurahan roh, lalu dia segala kemampuan itu hilang. Tetapi yang jadi seringkali saya hadapi, kadang-kadang orang yang punya kemampuan itu, ya ini maaf ya, karena seringkali saya lihat terjadi, kadang-kadang itu, waduh, disuruh menyangkal, menolak itu sulit. Bahkan saya jumpai banyak kasus ngeyel, merasa bahwa, oh ini, pokoknya saya punya ini, saya terima ini, dan sebagainya. Ya, tetapi berkaitan dengan artinya kemampuan-kemampuan paranormal, bawaan indera keenam, artinya ya kalau kita mau katakan juga tegas lebih-lebih dari sisi pengajaran rohani seperti Santo Yohanes Salib, maka hal-hal itu memang harus ditolak. Ya, kita fokus hanya kepada Tuhan saja. Maksudnya ditolak bagaimana, Pak? Ya, artinya kalau itu memang sungguh-sungguh mau menolak itu, menyangkal itu, jadi artinya tidak menggunakan, tidak mengembangkan. Kalau seandainya memang sudah berusaha menolak tapi masih muncul, ya sudah doakan saja. Kalau itu melihat roh, melihat arwah, ya sudah jangan terlalu diperhatikan. Ya, jadi intinya tadi ya, melihat roh di mana-mana atau apa ya, satu sifat setan ini saya lupa tadi memang pada bagian awal. Yang satu tidak percaya, yang dua berlebih-lebihan. Biasanya saya berikan contoh setan itu juga bisa menipu, yaitu paling hebat kalau dia dianggap tidak ada. Tetapi yang kedua dia juga senang kalau dianggap selebritis. Ya, jadi pusat perhatian itu dia juga senang. Ya, jadi jangan artinya tidak mengembangkan, tidak terlalu memperhatikan. Jika itu dirasa perlu, ya sudah doakan saja. Kadang-kadang melihat roh itu kadang-kadang ya bisa jadi mungkin roh-roh yang minta didoakan, ya kan roh-roh di api pencucian yang minta didoakan dan sebagainya. Contoh dalam gereja kan misalnya ada, walaupun belum diakui resmi seperti Maria Sima dan sebagainya. Ya yang penting tidak mengembangkan gitu. Berarti artinya indera keenam itu tidak diakui gitu ya, Pak ya? Maksudnya tidak apa ya? Realitas itu ada. Jadi kemampuan paranormal, realitas itu ada juga macam-macam, istilahnya ada clairvoyant, macam-macam. Ya kita juga pernah belajar tentang itu. Tetap belajar dalam pengetahuan ya, bukan untuk praktek ya. Belajar dalam pengetahuan, tapi artinya tidak boleh dikembangkan. Oh, ya. Jadi secara bertentangan dengan iman kita ya, artinya ya sudah tidak boleh dikembangkan. Kalau Anda merasa ya sudah secara positif aja Anda doakan. Kalau misalnya lihat roh itu ya doakan untuk keselamatannya dan sebagainya gitu. Untuk Tuhan mengampuni dosa-dosanya, lepaskan supaya dia dari ikatan-ikatan dan supaya juga dapat segera bersatu dengan Tuhan. Ya, makasih Pak. Baik, ini ada pertanyaan di chat Pak, menanyakan bagaimana dengan feng shui rumah? Apakah juga harus dihindari? Nah, feng shui rumah, ya sebenarnya kalau mau ditanya, ya banyak penjelasan dengan feng shui ini katanya kan untuk membuat rumah itu artinya secara ilmiah dan sebagainya dihubungkan seperti itu ya. Tetapi ini sekali lagi feng shui ini kan kalau kita mau jujur itu soal kepercayaan ya. Kalau bagi agama lain, bagi kepercayaan yang lain ya it's okay. Ya it's okay bagi mereka, ya kita menghargai kepercayaan orang lain. Sedangkan bagi kita, ya kalau bagi kontraktor, ya misalnya kasus-kasus kontraktor ya bagaimana dia harus membuat seperti itu karena supaya untuk ini segi penjualan dan sebagainya.
Ya seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini ya kita kalau saya mau tegas ya, saya katakan ya memang sebaiknya kita tidak percaya pada hal-hal itu. Ya kita memakai artinya ya kalau kita mau mendesain rumah ya secara arsitektur ya secara oke aja. Ya misalnya contoh menghitung tangga. Ya saya tahu karena dulu kan ya juga tahu belajar sedikit-sedikit tentang itu ya. Nah, misalnya menghitung tangga secara kejawen ya masa hidup manusia ini diatur misalnya atur tangga itu nanti jatuhnya apa? Itu kalau dalam ilmu kejawen kan. Jatuhnya apa? Seolah-olah orang mati kemudian bangkrut, orang mengalami apa itu karena tangga. Ya secara logikanya ya. Ya secara artinya dalam iman kita percaya bahwa hidup mati kita bukan diatur itu semua. Juga artinya rezeki dan sebagainya, kehidupan kita, suka, duka, miskin, kaya, atau apapun, tidak tergantung itu semua. Kita tergantung sama siapa? Sama Tuhan. Ya. Jadi persoalan-persoalan itu ya kita kembali pada sebenarnya gereja mengajarkan dengan tegas dalam perintah Allah yang pertama dan penjabarannya dalam katekismus. Jangan memuja, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku di atas segala sesuatu. Dan kemudian gereja menjabarkan itu, perintah itu dalam katekismus juga termasuk menyinggung hal-hal seperti ini. Ya logikanya lah, masa hidup manusia hidup mati, ya, ini secara kejawen kadang ya. Lalu kemudian melarat suge, ya masa diatur dari anak tangga. Ya contohnya loh ya pakai logika. Yang ngatur kita kan Tuhan. Ada seorang Romo, ya Romo ini dari CDD, ya jadi banyak melayani di kalangan Tionghoa ya. Lalu kemudian waktu itu misa Imlek, ya selalu Imlek ini kan dihubungkan dengan ramalan-ramalan tahun ini, tahun itu, ya yang dilambangkan 12 binatang itu. Ya kemudian beliau dalam khotbah mengatakan tentang hari baik, hari buruk. Nah, mosok semua orang misalnya sio macan pada tahun ini, semua orang macan ini welek kabeh nasibe. Kan ya nggak logis juga kan. Ya. Lalu semua orang ini, waduh, semua orang istilahnya jong besar, mengalami kemalangan besar. Semua orang yang itu. Nah, orang-orang barat yang nggak percaya nggak hal-hal seperti itu ya nggak apa-apa tuh. Walaupun dia sio macam, sio kerbau, sio tikus, sio apa begitu kan. Jadi Romo ini menegaskan seperti itu. Hari baik, hari buruk itu semua di tangan Tuhan, bukan di tangan ramalan-ramalan itu. Ya Romo ini orang Tionghoa juga ya. Romo CDD yang kemudian dalam homili menyatakan hal itu. Ya intinya kita sederhana, beriman, artinya sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri pada Allah, Allah Tritunggal Maha Kudus. Wes gak neko-neko sebenarnya kalau kita mau sederhana itu ya. Wes percaya Allah apa ya? Sak bahasa Jawa itu apa? Sak entek wes pokoknya entek-entekan wes percaya sama Tuhan wes. Sederhananya itu wes. Saya harus menyatakan kebenaran ya. Soal kemudian kalau orang mau melanggar ya terserah pribadi ya. Berarti kan istilahnya melanggar kebenaran istilahnya kan. Iya, Pak, ini ada pertanyaan. Tadi disebutkan ada juga tentang prana. Apakah itu juga tidak boleh? Karena dulu pernah ada kesehatan prana yang dilakukan oleh seorang Romo di Jakarta. Jadi baik, saya akan menjawab dari buku sharing Pater Gabriel Amorf. Ya, Pater Gabriel Amorf mengungkapkan satu sharing menyoroti prana ini. Jadi seorang eksorsis kota Roma. Ya, jadi beliau eksorsis senior ya. Kemudian yang memang baru-baru ini meninggal tapi dalam usia tua. Meninggal karena usia tua ya, bukan karena diserang setan begitu ya. Jadi Pater Gabriel Amorf mengungkapkan, jadi ada temannya yang juga seorang eksorsis mengadakan satu riset. Jadi menjumpai kenyataan memang ada orang yang diberi tenaga prana, ya memang yang dibahas memang dia sebutkan prana, tapi memang nanti bentuknya tenaga itu kan macam-macam. Cuma beda nama gitu aja kan.
Nah, tapi kemudian dia katakan dia jumpai ternyata ada juga orang-orang yang bisa membantu dalam pelayanan. Ya, dia jumpai orang-orang yang menggunakan tenaga prana tetapi juga pendoa. Jadi hidup rohaninya bagus. Tapi dia beri catatan. Seorang prana yang menggunakan tenaga prana dan pendoa itu perbandingannya seperti 2 orang di antara 1.000 orang. Berarti sebagai kesimpulan apa? Maka hal seperti ini juga harus dihindari. Ya entah itu embel-embelnya apa ya. Ya maaf, tapi ini satu kenyataan. Kadang-kadang orang berkata, loh saya ke paranormalnya Katolik, Romo Suster juga ke sana. Nah ini satu hal yang menyedihkan sebenarnya. Bahkan gereja juga dengan tegas menyatakan ini krisis iman yang melanda gereja. Ada dokumennya. Gereja membahas juga tentang New Age, membahas tentang fenomena tenaga paranormal. Tetapi yang pasti saya tahu dokumennya yang saya tampilkan yaitu Katekismus Gereja Katolik. Nah, kekuatan manusia seperti pawang hujan dan sebagainya. Ya ada kemampuan paranormal seperti itu, ya. Tapi intinya ya kita sebagai orang Katolik kita tidak mengembangkan. Baik ya, saya tampilkan ini. Tapi saya lihat katekismus. Jadi katekismus gereja ini berisi seluruh ajaran gereja. Orang bisa mengatakan ini itu, tapi kita harus selalu kembali pada ajaran gereja yang resmi. Dalam katekismus gereja Katolik ini ya. Saya bacakan, Anda bisa baca masing-masing dari katekismus gereja Katolik 2117. Semua praktek magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib, supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat. Juga penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme, jadi berhubungan dengan arwah, sering dihubungkan dengan ramalan atau magi. Karena itu, gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya. Lalu dari Katekismus Gereja Katolik 2116, segala macam ramalan harus ditolak. Mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Lihat Ulangan bab 18 ayat 10, Yeremia bab 29 ayat 8, di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel, petunjuk gaib, paranormal, dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Jadi kita lihat di sini gereja tegas ya. Pada tadi 2117, bahkan untuk alasan kesehatan. Ya, biarpun hanya untuk memberi kesehatan pada mereka. Ya, jadi dalam hal ini jelas gereja memberikan peringatan. Ya, juga penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami. Ya, dengan tegas gereja menolak itu. Ya, kalau ini ajaran gereja ya sudah. Saya sih simpel saja. Kalau Anda percaya ajaran gereja yang dapat menjadi pedoman kita sebagai dalam iman Katolik. Ya, jadi kalau misalnya walaupun jubahan tapi nggak nurut katekismus, nggak nurut ajaran gereja, ya wes dosa kan? Ya gitu aja, sederhananya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Iya. Bagaimana
dengan mengandalkan kekuatan manusia seperti kekuatan pawang hujan yang diyakini bisa menahan turunnya hujan. Jadi ini seperti kemampuan-kemampuan paranormal, kepekaan tertentu ya, pawang hujan, lalu kemudian juga mencari sumber air dan sebagainya. Ya, saya tidak mau mengatakan boleh dan tidak boleh karena saya tidak punya hak untuk itu ya. Tapi ya sekali lagi kita dasarnya ya Katekismus Gereja Katolik, lalu dokumen-dokumen gereja. Apakah sudah pernah dibahas kemampuan-kemampuan ini? Ya kita serahkan pada Gereja Kudus yang menilainya. Ya persoalan ada imam-imam yang secara pribadi menggunakan kemampuan seperti ini. Ya saya tidak punya hak untuk menilai begitu ya. Tetapi memang kan ini jadi viral soal pawang hujan ini kan gara-gara motor GP yang lalu ya, jadi lelucon juga ya. Ya, tetapi ya sudahlah, itu realitas yang ada di tengah masyarakat kita ya. Kepekaan-kepekaan semacam itu. Sedangkan bagi orang Katolik ya sebaiknya ya kalau sungguh-sungguh mau berpusat pada Allah ya juga menghindari hal-hal itu. Soal pawang hujan ini saya tiba-tiba teringat satu sharing ya. Kalau kita pernah mendengar sharing, ya sebenarnya bukan sharing juga, artinya sempat bertemu dengan orang itu langsung ya. Jadi waktu itu dalam satu retret ada orang yang pokoknya tiap kali dia sering ikut retret dan tiap kali pencurahan roh dia pasti manifestasi luar biasa. Nah, tetapi kemudian dari sharingnya, ya kemudian kita baru tahu belakangan ya. Kita baru tahu belakangnya, jadi ternyata dia bahkan sempat masuk ke majalah Femina, jadi sampai diberi artikel di situ paranormal yang trendy, ya. Rupanya untuk acara-acara besar di Gelora Senayan, waktu itu kan namanya belum Gelora Bung Karno, belum Gelora Senayan ya. Orang ini sering diundang ya, jadi kaosan, lalu pakai celana jeans, lalu kemudian rambutnya dikepang kayak zaman-zaman Manchuria, cerita-cerita zaman Manchuria dulu ya, film-film itu ya. Ya kepang seperti itu. Tapi kemudian dia di majalah Femina itu diceritakan bahwa dia memang yang sudah belajar kemana-mana, orang Katolik. Dia belajar kemana-mana dan kemudian memang banyak diundang untuk pawang hujan untuk acara-acara besar seperti itu. Nah, satu kesempatan rupanya ya entah dia itu ya kemungkinan besar dia datang ke suatu retret dan mau mencobai sampai kemudian tersentuh oleh suatu sabda pengetahuan dan akhirnya dia mau berbalik pada Tuhan. Tapi itu yang terjadi setiap kali pencurahan roh, ada pencurahan roh, dia mencoba untuk ikut, tapi dia selalu manifestasi yang kemudian tidak terkendali. Sampai akhirnya ya dia kemudian datang dan butuh ditangani secara khusus. Nah, akhirnya ditangani secara khusus oleh tim. Ya, waktu itu retretnya di Jawa Barat ya, di Cikanyire, di Lembah Karmel. Jadi ditangani khusus oleh tim Frater. Cukup lama ditangani, ya karena memang dia sudah berguru di berbagai penjuru Nusantara ya. Jadi untuk ngisi ilmu itu ya. Ya, tapi kemudian cukup lama sampai akhirnya rupanya di antara tim itu ada yang terdorong untuk artinya apa? Ya, untuk mengeluarkan sakramen Maha Kudus dari tabernakel, karena itu ditangani di kapel, istilahnya kapel kecil ya, jadi kapel kecil ada tabernakel. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi, begitu sakramen Maha Kudus dikeluarkan, ini sudah berkali-kali ditangani, nggak selesai-selesai ya. Begitu sakramen Maha Kudus dalam monstran kecil, gitu ya, dikeluarkan, nah, dia awalnya meronta-ronta, tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian selesai. Dan malamnya dia menguji, karena ada pencurahan roh, malamnya dia uji, ternyata kemudian dia tidak manifestasi lagi. Dan waktu itu hanya dia katakan, berarti saya sudah bebas. Ya. Jadi dalam paranormal sekali itu yang paranormal yang diundang untuk pawang hujan untuk acara-acara besar di Gelora Senayan, sekarang kan Gelora Bung Karno, waktu itu masih Gelora Senayan, tapi dia juga artinya apa? Bisa membedakan kondisi ketika dia terikat dengan kondisi dia bebas. Dia mengalami kebebasan yang sejati dari Tuhan. Dan saya justru melalui apa yang saya lihat, saya dengar sharing sekaligus ini, saya merasa ya ini luar biasa.
sakramen Maha Kudus, kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Ini ada pertanyaan dari Bu Tata, bagaimana dengan ketika cari rumah? Kita mencari rumah yang posisinya baik, tidak tusuk sate atau hook. Karena ada kepercayaan kalau rumah-rumah seperti itu hokinya kurang baik. Dan seperti sudah terbukti dari orang-orang zaman dulu, belum lagi rumahnya yang ternyata angker atau ada hantunya. Silakan Pak. Ya, ini sekali lagi soal kepercayaan kan. Kalau gereja kan jelas, kalau soal iman Katolik jelas menolak hal-hal seperti itu. Ya, berarti kalau kemudian orang masih percaya itu, ya berarti kan melanggar. Ya, kembali soal kepercayaan kan. Soal imannya, sejauh mana dia sungguh-sungguh mau mengimani Tuhan dan gerejanya kan. Nah, kemudian ada kasus yang pernah saya dengar cerita, ya kadang-kadang ya penyelenggaraan Tuhan ini luar biasa ya, tapi ini terjadi. Ya pokoknya ada tempat yang kemudian menjadi tempat biara kontemplatif itu asalnya rupanya tempat satu pembantaian waktu zaman pemberontakan DITII gitu ya. Jadi bekas seperti itu. Bahkan orang-orang sedesa di situ juga takut tempat itu angker. Ya, jadi di daerah Jawa Barat sana. Tetapi kemudian oleh satu kongregasi, lalu akhirnya kemudian justru malah dijadikan tempat untuk biara kontemplatif di situ. Nah, tetapi kemudian memang dari sharing frater-frater yang tinggal di sana pada saat awal-awal, kadang-kadang ya itu, tiba-tiba malam bisa terbangun, seperti banyak suara ribut-ribut, tapi setelah dibuka pintu nggak ada apa-apa. Atau mungkin ya melihat, begitu ada yang lain kemudian diganggu melihat penglihatan, lalu kemudian buka pintu langsung melihat sesuatu yang irasional seperti itu ya, gangguan-gangguan semacam itu. Tetapi kemudian ya intinya karena ini frater-frater ya kontemplatif ya, intinya ya sudah doakan saja. Dan seringnya tempat itu kemudian sering dibuat tempat berdoa, lalu kemudian kemudian orang diadakan misa setiap hari, ekaristi setiap hari. Dan lama-lama semua bentuk gangguan-gangguan itu hilang. Dan ini menjadi satu kesaksian, penduduk di sekitar sana itu takut. Ya lewat situ pun sebenarnya nggak berani dengan tempat itu ya. Tapi setelah kemudian, ya istilahnya dalam tanda kutip, frater-frater itu tinggal di sana, ya jadi para mereka yang menghayati kehidupan padang gurun ya, jadi kontemplatif pendoa di situ ya. Lalu kemudian ternyata semua image yang menyeramkan tentang tempat itu kemudian hilang ya. Jadi tempat itu kemudian ya artinya ya orang penduduk menghargai juga ya, di situ hidup orang-orang para frater yang membaktikan dirinya ini. Ya padahal itu ya istilahnya kan di Jawa Barat. Termasuk tempat daerah yang cukup sulit juga untuk ini ya, tetapi ya sampai saat ini masih bisa berdampingan dengan baik. Ya karena penyertaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pak Effendi, sungguh terima kasih malam hari ini sungguh banyak memberkati, terutama memberikan pengetahuan pada kita ya Bapak Ibu mengenai roh-roh jahat bagaimana bekerja dalam hidup kita. Nah intinya kita harus mengimani dan percaya bahwa yang hadir harus selalu Tuhan Yesus gitu ya Pak Effendi ya. Ya berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus. Ya. Baik, Pak Effendi mungkin ada yang terakhir nih mau memberikan seluruh rangkuman pengajaran malam hari ini. Oke, baik. Sebagai kesimpulan saja ya. Ya. Jadi kita telah baik. Jadi kita telah membahas mengenai menanggulangi kerja dari roh jahat. Kita jumpai bahwa realitas roh jahat ini memang ada, tetapi kita juga sadar ya, kalau secara makhluknya, roh jahat ini memang lebih pintar dari manusia, lebih hebat dari manusia. Karena dia mempunyai kodrat malaikat. Tetapi kemudian malaikat yang jatuh. Ya secara secara artinya pemikiran, ya dia lebih cerdik dari manusia ya. Tetapi satu hal, ya,
Kalau Tuhan mengizinkan, jadi karena dia sifatnya kekal ya, memang kekal, roh itu kekal ya. Jadi ketika dia menjadi jahat itu pun kekal ya. Kalau Tuhan mengizinkan, tadi orang Kristen mengapa bisa dicobai? Kan karena dicobai setan karena dia berhubungan atau karena Tuhan juga membiarkan, memberikan izin ya untuk satu rencana yang lebih besar. Tapi satu hal, roh jahat itu ada. Kemudian yang kedua, Allah jauh lebih kuasa dari roh jahat. Dan kemudian yang kita perlu sadari, jadi Allah jauh lebih kuasa dari roh jahat, dan kemudian yang perlu kita sadari juga, kerja roh jahat itu ada batasnya. Ya. Jadi terbatas, ada batasnya. Bahkan dia ketika dibiarkan Tuhan mencobai Ayub, ya Tuhan kan tidak boleh melarang dia untuk tidak boleh istilahnya mencuri jiwanya, kan tidak boleh. Semua secara materi habis-habisan, tapi jiwanya kan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya ada batasnya. Tetapi bagaimana menghadapi kerja roh jahat ini, menanggulangi kerja roh jahat ini? Ya sungguh-sungguh percaya pada Kristus, bergantung pada Kristus. Berpusat hidup kepada Kristus. Karena hanya Yesus yang bisa menghadapi si jahat ini. Hanya Yesus yang bisa menghadapi si jahat. Dan kita harus percaya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus lebih besar dari roh jahat. Ya, besarnya ya antara ciptaan dan pencipta ya. Jadi ada jurang tidak terbatas, ciptaan dan pencipta kan. Dan Allah Tritunggal Maha Kudus ini mengasihi kita dan sanggup melindungi kita. Amin. Terima kasih Pak Effendi. Jesus, I adore you.